Pernah nggak sih kamu pengen banget bisa gambar, tapi pas udah pegang pensil malah bingung harus mulai dari mana ya? Nah, di sini kita bakal bedah sebuah peta jalan yang jelas banget buat belajar gambar. Kita bagi jadi 3 tahapan simpel yang bisa diikuti siapa aja. Nah, kalau kamu pernah ngerasain bingung kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Rasanya tuh kayak masuk labirin tapi nggak bawa peta. Justru, ini nih, rintangan yang paling sering bikin seniman-seniman otodidak jadi patah semangat bahkan sebelum mereka benar-benar mulai. Tapi ada solusinya kok. Kita bakal pakai metode 3 tahap yang sangat terstruktur, yang idenya diambil langsung dari kurikulum pendidikan seni formal. Anggap aja ini jalur tol yang dirancang buat ngebangun skill kamu secara logis, selangkah demi selangkah. Ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari masalah utama para pembelajar mandiri, terus kita masuk ke tahap 1, 2, dan 3, dan pastiin kamu nonton sampai akhir ya, soalnya ada satu aturan paling penting yang bakal merangkum semuanya. Oke, jadi ini masalah utamanya. Belajar sendiri tanpa kurikulum itu kayak mau masak resep yang kelihatannya enak, tapi nggak ada instruksinya. Kamu tahu hasil akhirnya pengen kayak gimana, tapi urutan langkahnya nggak tahu sama sekali. Hasilnya, ya bingung, frustrasi, dan ujung-ujungnya kita berhenti di tengah jalan. Banyak dari kita kan langsung loncat aja gambar karakter anime atau game favorit. Seru sih emang, tapi bayangin deh, itu tuh kayak ngebangun rumah tanpa fondasi. Pendekatan yang terstruktur itu mastiin setiap skill yang kamu pelajari jadi dasar yang kokoh buat skill berikutnya. Tanpa itu, dijamin nanti kamu bakal mentok, nemu tembok yang susah banget ditembus. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Tahap 1, fondasi. Anggap aja ini fondasi gedung pencakar langit. Kalau bagian ini kokoh, semua yang kamu bangun di atasnya bakal berdiri tegak dan kuat. Jadi, jangan pernah sepelekan tahap ini ya. Ini dia nih, kurikulumnya. Kelihatannya sepele banget ya, cuma garis, kotak, lingkaran, tapi tujuannya ini yang penting. Bukan cuma ngelatih tangan kamu jadi lemas. Latihan-latihan ini secara fundamental ngelatih otak kamu buat berhenti ngelihat objek sebagai cangkir atau buku, tapi mulai melihatnya sebagai kumpulan bentuk, garis, dan bayangan 3 dimensi. Oke, kita bedah prosesnya ya. Kamu mulai dari yang paling basic, ngontrol garis. Terus, taklukkan bentuk 2D, termasuk si lingkaran yang terkenal susahnya minta ampun itu. Habis itu, kamu kasih mereka volume dalam bentuk 3D. Tempatin mereka dalam sebuah ruang pakai perspektif, dan bikin mereka kelihatan nyata dengan shading. Tes akhirnya, coba deh gambar beberapa benda di depan kamu, dan lihat gimana semua skill itu akhirnya nyatu. Oke, fondasi udah kuat? Siap? Sekarang kita naik level ke tahap 2. Nah, disinilah keseruannya dimulai. Kita bakal beralih dari benda mati ke subjek yang paling menantang tapi sekaligus paling memuaskan buat digambar. Figur manusia. Ini dia menu kita di tahap 2. Kita bakal bedah habis-habisan potret dan anatomi, terus kita satuin jadi figur yang utuh. Kita juga belajar cara gambar baju yang realistis, bikin pose yang dinamis, mainin pencahayaan yang dramatis, dan akhirnya kita mulai kenalan sama dunia warna. Kuncinya di sini adalah, jangan langsung coba gambar satu orang utuh. Itu resep untuk frustrasi asli. Sebaliknya, kita lakuin apa yang para profesional lakuin, kita bedah dulu. Kamu kuasain dulu cara gambar mata, terus tangan, terus kaki, satu persatu. Udah jago, baru deh kita rakit jadi satu figur yang proporsional. Ingat kan latihan gambar balok sama silinder di tahap 1? Nah, disinilah skill itu bener-bener diuji. Kita bakal terapin prinsip yang sama persis, tapi bukan lagi ke balok yang sederhana, melainkan ke bentuk organik tubuh manusia yang jauh-jauh lebih kompleks. Nah, di sini nih gambar kamu mulai kelihatan sinematik dan keren abis. Kita ngomongin teknik ya foreshortening, misalnya pas ada kepalan tangan yang nonjok ke arah kamera, tangannya jadi kelihatan lebih gede dari kepalanya kan? Atau sudut pandang ekstrim dari bawah atau atas. Kalau kamu bisa kuasain ini, gambar kamu bakal punya dampak visual yang kuat banget. Oke, akhirnya kita sampai di tahap terakhir, tahap yang paling advance. Di sini, fokus kita bergeser. Kita nggak lagi ngomongin gimana cara menggambar, tapi kita mulai bertanya, kenapa kita menggambar? Ini semua tentang sisi konseptual dari sebuah karya seni. Konsep kunci pertama adalah komposisi. Ini bukan cuma soal naruh objek di atas kertas. Bukan, ini adalah seni untuk mengarahkan mata penonton. Kenapa ya karakter utamanya ditaruh di sisi kanan? Kenapa garis horizonnya dibikin rendah? Nah, itulah komposisi. Alasan dibalik penempatan setiap elemen untuk menciptakan sebuah dampak emosional. Selanjutnya adalah warna. Di tahap ini kita udah nggak mikir, oh langit itu biru, rumput itu hijau. Enggak, kita mulai bertanya,
warna apa ya yang bisa bikin adegan ini terasa sedih, atau tegang, atau penuh harapan? Ini tentang menggunakan warna sebagai alat untuk membangkitkan emosi dan bercerita tanpa perlu satu kata pun. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, storytelling. Kemampuan untuk bikin satu gambar bisa menceritakan sebuah kisah, bisa memaparkan emosi yang dalam. Inilah yang mengangkat sebuah gambar dari sekedar latihan teknis yang bagus menjadi sebuah karya ilustrasi yang bermakna dan ngena di hati. Oke, ini poin yang sangat-sangat penting soal gaya atau style. Banyak pemula bikin kesalahan, misalnya nggak bisa gambar tangan, terus bilang, oh ini emang gayaku. Bukan, itu bukan gaya. Gaya sejati itu bukan alasan buat nutupin kekurangan skill. Gaya itu adalah pilihan sadar yang kamu buat setelah kamu menguasai aturannya. Kamu harus tahu cara gambar tangan dengan benar sebelum kamu bisa memutuskan untuk menyederhanakannya secara artistik. Setelah kita lewatin semua tahapan ini, kita sampai di kesimpulan. Jadi, apa satu-satunya hal yang benar-benar penting? Apa sih rahasia utamanya? Dan inilah dia rahasianya. Entah kamu ngikutin jalur terstruktur ini atau kamu lebih suka jalan otodidak yang bebas, dua-duanya valid kok. Keduanya punya satu syarat yang sama, karena kesalahan terbesar bukanlah memilih jalur yang salah. Seperti yang tertulis di sini, satu-satunya kesalahan adalah ingin bisa menggambar tapi jarang menggambar. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, kapan terakhir kali kamu ambil pensil dan mulai coret-coret?